Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini mengikuti sekelompok ilmuwan dan penjelajah laut yang melakukan ekspedisi ke wilayah samudera yang belum terjamah. Mereka awalnya bertujuan meneliti fenomena aneh di dasar laut, seperti hilangnya kapal-kapal secara misterius. Namun misi tersebut berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan bahwa penyebab semua kejadian itu adalah Kraken, makhluk laut raksasa legendaris yang selama ini dianggap hanya mitos. Monster ini memiliki tentakel besar yang mampu menghancurkan kapal dalam sekejap. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya Still in Nox TV? Julia dan Oscar adalah dua ahli geologi internasional yang sedang melakukan pengeboman untuk penelitian di laut di bawah lapisan es kutub utara. Mereka berdua tidak sadar kalau di dalam laut di bawah mereka ada sebuah kapal selam Rusia yang bernama kapal selam Ermak yang sedang melintas. Di dalam kapal selam itu ada seorang petugas melaporkan kalau dia mendeteksi sesuatu yang aneh bergerak dari dasar laut. Berdasarkan radar, ada sesuatu yang sangat besar dari dasar laut yang naik menuju permukaan. Di atas permukaan es tiba-tiba terjadi getaran seperti gempa. Lapisan-lapisan es menjadi retak. Julia dan Oscar yang panik pun bergegas kembali ke dalam camp menggunakan jet ski. Namun belum juga sampai di camp, dari jauh mereka berdua melihat camp para peneliti itu luluh lantah akibat es yang hancur. Sementara itu, di bawah di dalam kapal selam Ermak, para kru panik setelah terjadi guncangan yang hebat. Komandan kapal yang bernama Alexander menyuruh petugas untuk menaikkan kapal ke permukaan. Namun kapal selam kembali terguncang seperti ada yang menghantamnya. Sadar kalau kapal selam ini akan tenggelam, Alexander langsung melepaskan pelampung darurat ke permukaan. Singkat cerita, kabar mengenai tenggelamnya kapal selam Ermak ini sampai di markas besar Angkatan Laut Rusia. Panglima tertinggi memerintahkan untuk mengirim kapal selam bernama Jupiter untuk menyelamatkan awak kapal selam Ermak. Selain itu, ternyata kapal selam Ermak membawa senjata rahasia canggih buatan Rusia. Nantinya, setelah menyelamatkan awak kapal selam Ermak itu, para petugas harus menghancurkan senjata rahasia itu agar tidak jatuh ke tangan musuh. Di tempat lain, seorang prajurit yang bernama Victor ditunjuk menjadi komandan kapal selam Jupiter untuk memimpin misi penyelamatan ini. Victor sendiri ternyata adalah adik kandung Alexander. Panglima militer juga mengirim perwira yang bernama Konsaski yang bertugas menjadi wakil ketua komandan kapal selam Jupiter. Konsaski bertugas untuk mengawasi kinerja Victor dan mengambil alih komando jika nantinya Victor membuat kesalahan. Para petugas kemudian memasangkan kapal selam kecil submersible yang bisa menyelam hingga 1.500 meter di bawah laut ke dalam kapal selam Jupiter. Setelah semua persiapan selesai, kapal selam Jupiter pun mulai berangkat menjalankan misinya. Di tempat lain, Julia dan Oscar berusaha mencari bantuan. Julia berhasil mendapatkan sinyal saat berdiri di pinggir jurang. Julia berusaha menghubungi tempat terdekat, yaitu kilang pengemuran minyak milik Norwegia. Namun karena sinyal terlalu lemah, suara Julia tidak terdengar dengan jelas. Oscar kemudian menembakkan flare berharap ada yang melihatnya, meskipun hal itu mustahil. Di dalam kapal selam Jupiter, Victor membuka surat perintah misi kali ini. Victor pun terkejut setelah tahu kalau misinya kali ini adalah menyelamatkan awak kapal selam Ermak dan menghancurkan senjata rahasia yang ada di dalamnya. Victor pun menyuruh petugas menambahkan kecepatan karena mereka harus segera menemukan kapal selam Ermak yang menghilang dan menyelamatkan awak kapal selam itu. Victor sendiri berharap kakaknya Alexander selaku komandan kapal selam Ermak baik-baik saja. Di kutub utara, setelah seharian berjalan, Julia dan Oscar menemukan pelampung darurat yang menyala. Oscar langsung tahu kalau benda itu berasal dari kapal selam yang meminta bantuan karena dia pernah menjadi kru kapal selam saat masih aktif di Angkatan Laut Swedia. Pelampung darurat itu memancarkan sinyal tanda bahaya. Pasti nanti akan ada pihak yang datang ke tempat ini. Julia pun mengajak Oscar menunggu di tempat ini. Di tempat lain, Jupiter akhirnya menangkap sinyal dari pelampung darurat. Victor pun menyuruh petugas mengarahkan kapal menuju ke tempat itu. Di tengah jalan, sekelompok paus mendekati kapal selam Jupiter. Olsaski pun menyuruh petugas menyalakan sonar untuk mengusir paus-paus itu. Paus-paus itu pun akhirnya pergi menjauhi kapal selam. Seorang kru lalu melaporkan kalau dia mendeteksi adanya pergerakan dari dasar laut. Kru radar yang bernama Ibatov melaporkan kalau dia mendengar gelombang pantulan suara sonar sesuatu yang sangat besar mendekati mereka. Olsaski pun menyuruh Victor untuk menembakkan torpedo ke arah benda yang sedang mendekat ke arah mereka. Namun Victor malah memilih untuk kabur. Olsaski yang kesal pun berkata kalau Victor sudah melakukan satu kesalahan. Victor memerintahkan petugas untuk menyembunyikan kapal selam Jupiter ini di antara sela-sela es. Dengan susah payah kapal selam Jupiter akhirnya berhasil masuk
masuk dalam sela-sela es tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Sesuatu yang mengejar mereka itu pun akhirnya pergi karena mereka sudah dekat dengan pelampung darurat. Victor pun menyuruh petugas menaikkan kapal selam ke permukaan. Kapal selam Jupiter pun akhirnya muncul ke permukaan es. Victor, Olszewski dan beberapa kru kemudian keluar untuk memeriksa pelampung darurat. Di sini mereka menemukan Julia dan Oscar yang meminta bantuan, namun Victor hanya diam saja. Oscar lalu menyuruh Julia berhati-hati karena yang datang saat ini adalah Angkatan Laut Rusia. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sampai-sampai membuat mereka jauh-jauh datang ke sini sambil membawa kapal selam submersible. Oscar tahu ada yang tidak beres karena dulu dia pernah mengoperasikan kapal selam submersible di atas kapal selam Victor berniat menolong Julia dan Oscar. Namun Olszewski tidak setuju karena mereka berdua bukan warga Rusia. Namun Victor tetap bersikeras menyelamatkan mereka berdua karena tidak ada satu orang lagi yang datang ke sini. Victor pun menyuruh anak buahnya membawa Julia dan Oscar masuk ke dalam kapal selam. Olszewski yang marah mencatat hal ini sebagai kesalahan kedua Victor. Dalam kapal selam, Victor menginterogasi Julia dan Oscar. Ternyata Julia bisa berbahasa Rusia karena dia lahir di Rusia. Namun saat dewasa dia sudah pindah ke Swedia. Julia lalu menjelaskan kalau dia dan Oscar adalah ilmuwan geologi. Saat bencana terjadi, dia dan Oscar sedang melemparkan bom peledak ke dalam laut untuk penelitian seperti biasa. Namun kemarin tiba-tiba lapisan es retak menghancurkan kamp para peneliti. Setelah mendengar penjelasan Julia ini, Victor kemudian pergi. Oscar pun memberitahu Julia kalau Victor pasti mengira mereka berdualah yang merusak kapal selam yang saat ini sedang dicari oleh Victor. Meskipun sudah menemukan pelampung darurat, namun mereka tidak mempunyai petunjuk lain. Mereka kesulitan mencari lokasi keberadaan kapal selam Ermak. Olszewski pun menyarankan untuk kembali ke markas militer, namun Victor tetap memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Dia menyuruh petugas menjalankan kapal selam Jupiter memutari wilayah ini untuk mencari tanda-tanda keberadaan kapal selam Ermak. Olszewski pun mengingatkan Victor jika Victor kembali membuat kesalahan lagi, Olszewski akan mengambil alih komando. Petugas kemudian kembali menyalakan sonar untuk mencari kapal selam Ermak. Beberapa saat kemudian Ibatov melaporkan kalau dia kembali mendeteksi sesuatu yang besar bergerak ke arah mereka. Victor pun menyuruh petugas mencari tempat bersembunyi di antara lapisan es. Ternyata tempat tersebut ada di dekat kilang pengeboran minyak milik Norwegia. Petugas yang ada di dalam kilang kemudian mengirimkan sinyal peringatan agar kapal selam Jupiter tidak mendekat. Ternyata sinyal yang dikirim oleh kilang minyak itu memancing sesuatu yang awalnya mengejar kapal selam kini malah bergerak menuju kilang minyak itu. Tiba-tiba tentakel raksasa muncul dari dalam laut menyerang kilang itu. Monster raksasa itu menghancurkan kilang minyak, menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Dari jauh, Victor melihat keadaan kilang minyak menggunakan periskop. Victor dan para petugas kapal selam pun terkejut melihat kilang minyak itu hancur lebur dalam seketika. Ternyata yang selama ini mengejar mereka adalah sosok gurita raksasa. Setelah menghancurkan kilang minyak, gurita raksasa itu kembali mengejar kapal selam Jupiter. Victor pun memerintahkan melakukan penyelaman darurat. Kapal selam langsung menukik tajam ke dasar laut, membuat semua orang yang ada di dalam terbanting. Olszewski yang marah berkata kalau Victor sudah membuat kesalahan yang ketiga karena memilih kabur daripada melawan gurita raksasa itu. Olszewski pun berkata kalau kini dia mengambil alih komando. Olszewski memerintahkan pasukan untuk menembak torpedo ke arah monster tersebut. Setelah mengunci posisi monster, 2 torpedo langsung diluncurkan. Setelah beberapa saat menunggu, torpedo itu berhasil mengenai sasaran, semua orang pun bersorak. Namun ternyata petugas melaporkan kalau monster yang mengejar mereka masih bergerak mendekat. Olszewski pun kembali memerintahkan untuk menembakkan torpedo. Setelah serangan torpedo kedua ini mengenai sasaran, ternyata hal itu masih tidak menghentikan monster yang mengejar mereka. Makhluk itu terdeteksi oleh radar masih bergerak mendekat. Olszewski pun kebingungan tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Victor akhirnya kembali mengambil alih komando. Tiba-tiba monster gurita menghantam kapal selam dengan tentakelnya. Hal itu membuat kapal selam serangan terguncang hebat. Serangan monster gurita ini mengakibatkan ruang torpedo terbakar, membuat mereka tidak bisa menembakkan torpedo lagi. Monster itu lalu kembali menghantam kapal selam, membuat kapal selam itu terjun bebas ke dasar laut. Victor pun memerintahkan para krunya mempertahankan kapal agar tidak tenggelam. Ibatov lalu melaporkan kalau monster gurita masih mengejar mereka, seolah-olah monster itu seperti bisa mendengar pergerakan mereka di dalam air. Victor pun memerintahkan semua petugas untuk mematikan semua mesin yang tidak penting dan masuk ke dalam mode senyap.
Di ruang torpedo, api semakin menyebar dan menimbulkan asap. Victor belum bisa menghentikan kebakaran di dalam ruang torpedo itu karena hal itu akan menimbulkan suara. Dan ternyata berhasil. Mode senyap berhasil membuat monster gurita ini menjauhi kapal selam itu. Setelah monster gurita pergi tidak terdeteksi lagi, Victor memerintahkan mengevakuasi semua orang yang ada di dalam ruangan torpedo. Setelah semua orang dievakuasi, ruang torpedo pun ditutup dan disemprotkan reon untuk memadamkan api. Mereka berhasil menghentikan kebakaran itu, namun mereka tidak bisa menembak torpedo lagi karena ruang torpedo itu sudah terlanjur rusak parah. Julia dan Oscar kemudian membantu dokter menangani para petugas yang terluka. Melihat Victor yang terluka, Julia pun mengobati luka di kepala Victor. Setelah selesai mengobati kepala Victor, semua kru memberitahu Julia kalau Victor memilih menyelamatkan Julia dan Oscar meskipun Victor tahu kalau dia terancam akan dihukum karena melanggar aturan. Setelah serangan monster gurita barusan, kapal selam Jupiter tidak bisa menyelam lebih lama lagi. Selain itu, mereka juga tidak bisa menembakkan rudal lagi. Saskia berkata kalau mereka juga tidak bisa mempunyai petunjuk dari kapal selam Ermak. Mereka hanya berputar-putar di dalam lautan. Setelah mempertimbangkan semua hal itu, Victor pun memutuskan untuk kembali ke markas militer. Di saat Victor sedang beristirahat, Julia datang menemui Victor di dalam ruangannya. Julia lalu membuka peta dan menunjukkan tempat dia melakukan pengeboman dan lokasi kamp para ilmuwan yang hancur berada. Di dalam lautan tepat di bawah kamp penelitian terdapat cekungan yang dalam yang bernama cekungan Nansen. Julia yakin kalau monster yang menyerang mereka berasal dari cekungan itu. Julia menceritakan seorang pelaut Islandia kuno pernah menulis kalau dia bertemu monster laut sebesar pulau. Dia memberitahu nama monster itu dengan nama Kraken. Berdasarkan semua informasi yang ada, kemungkinan Kraken tidak bisa melihat dengan jelas karena sudah terlalu lama berhibernasi di dasar laut. Namun Kraken memiliki kemampuan pendengaran yang sangat tajam. Julia menyarankan untuk jangan menyalakan sonar karena hal itu bisa menarik perhatian Kraken. Julia juga memberitahu biasanya gurita menarik mangsanya ke dalam sarang mereka. Kemungkinan besar saat ini kapal selam Ermak ada di dalam cekungan Nansen. Petugas radar yang bernama Stenko lalu melaporkan kalau dia sempat mendengar sinyal lemah seperti suara ketukan. Setelah diselidiki, suara ketukan itu berasal dari dalam cekungan Nansen. Victor pun yakin kalau suara sinyal ketukan itu dikirim oleh kru kapal selam Ermak yang saat ini berada di dalam cekungan Nansen. Seperti yang diprediksi oleh Julia, Victor pun memberitahu semua orang kalau dia sudah mendapatkan petunjuk keberadaan kapal selam Ermak. Kemungkinan besar saat ini kru kapal selam Ermak masih hidup. Victor pun mengingatkan yang lain kalau tujuan mereka dikirim ke sini adalah untuk menyelamatkan kru kapal selam Ermak. Victor pun memutuskan melanjutkan pencarian menuju ke cekungan Nansen. Kapal selam Jupiter memang sudah tidak bisa mempunyai senjata lagi, namun Victor memiliki ide untuk menghadapi monster Kraken itu. Setelah beberapa saat menyelam, petugas melaporkan kalau kapal selam Jupiter tidak bisa menyelam lebih dalam lagi akibat kerusakan yang mereka alami. Petugas navigator lalu memberitahu kalau di depan mereka terdapat jurang yang dalam. Itu adalah cekungan Nansen, bisa jadi kapal selam Ermak yang mereka cari ada di bawah sana. Victor lalu memanggil pengemudi kapal selam submersible yang bernama Koskin. Victor berencana masuk ke dalam jurang menggunakan kapal selam submersible. Namun Koskin memberitahu kalau butuh 2 orang untuk mengemudikan kapal selam itu. Sedangkan saat ini rekannya terluka parah, dia membutuhkan petugas pengganti. Victor pun mengajukan diri menjadi petugas pendamping Koskin karena dia pernah mengikuti pelatihan mengendalikan kapal selam submersible. Sebelum pergi, Victor lalu menyerahkan komando kapal selam Jupiter kepada Olsasky. Pria itu pun menyuruh Victor untuk berhati-hati. Victor, Koskin, dan Ibatov kemudian naik ke dalam submersible. Mengendarainya meluncur masuk ke dalam jurang. Saat mencapai kedalaman 1.500 meter, Koskin mengatakan kalau submersible tidak pernah menyelam sedalam ini. Namun Victor tetap memerintahkan terus turun ke bawah hingga kedalaman 1.800 meter. Ternyata mereka masih belum menemukan apa-apa. Ibatov lalu memberitahu kalau dia kembali mendengar sinyal ketukan. Mereka pun langsung menuju sumber suara. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan bangkai-bangkai kapal berserakan. Itu adalah sarang monster Kraken. Mereka lalu melihat kapal selam Ermak ada di sana dan kapal selam itu masih utuh. Koskin pun langsung mengendalikan submersible memasangkannya di badan kapal selam Ermak. Namun arus laut sangat kuat, membuatnya kesulitan. Dengan susah payah, submersible akhirnya berhasil terpasang. Victor pun langsung membuka pintu menuju kapal selam Ermak. Setelah dibuka, Victor melihat para awak kapal selam Ermak masih hidup termasuk kakaknya Alexander. Victor pun langsung turun membantu menaikkan kru kapal selam Ermak ke dalam submersible. Alexander lalu memberitahu kalau dia sengaja mengirim sinyal ketukan yang pelan setiap 4 jam sekali. Koskin lalu melaporkan kalau submersible tidak bisa membawa semua kru kapal selam Ermak sekaligus, harus 2 kali perjalanan.
Victor pun memutuskan tetap tinggal di kapal selam Ermak untuk membantu Alexander, lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama John mengendalikan submersible menggantikan Victor. Di saat akan pergi, Koskin sempat memasang sonar untuk menandai tempat itu. Namun Ibatov menyuruh Koskin mematikan sonar itu karena hal itu bisa memancing Kraken datang ke sini. Koskin pun langsung mematikannya. Di dalam kapal selam Ermak, Victor membantu Alexander menuju ruang kontrol untuk memasang kode penghancuran diri senjata rahasia. Alexander kemudian memberikan kode penghancuran diri, namun menurutnya ada beberapa kode yang otomatis tertanam di dalam mesin. Mereka harus menyalakan mesin kapal terlebih dahulu. Victor pun mencoba mengaktifkan mesin. Awalnya mesin tidak mau menyala. Dengan susah payah, Victor akhirnya berhasil menyalakan mesin kapal itu. Di tempat lain, submersible berhasil kembali ke kapal selam Jupiter. Setelah menurunkan semua awak kapal selam Ermak yang ikut dengannya, Koskin berniat kembali ke kapal selam Ermak. Namun John yang membantunya ternyata sakit parah. Dokter melarang John untuk pergi lagi. Julia kemudian teringat kalau Oscar bisa mengoperasikan submersible. Julia pun menyuruh Oscar membantu Koskin mengendalikan submersible. Karena tidak ada pilihan lain lagi, Koskin pun terpaksa menerima Oscar walaupun Oscar bukan orang Rusia. Di dalam kapal selam Ermak, Alexander bersiap memasang protokol penghancuran diri senjata rahasia. Namun Victor melarangnya. Victor memiliki ide menggunakan senjata rahasia itu untuk melawan Kraken. Di tempat lain, ternyata Kraken ada di dekat kapal selam Jupiter. Julia pun mengingatkan untuk jangan mengeluarkan suara sedikit pun agar tidak memancing Kraken. Olsasky pun langsung memerintahkan para kru untuk menggunakan mode sangat senyap. Olsasky kini memilih bersembunyi. Di saat kapal selam berusaha bersembunyi, kapal selam itu sempat tertimpa bebatuan. Beruntung kerusakan yang terjadi tidak fatal. Di tempat lain, kapal selam submersible akhirnya sampai di kapal selam Ermak. Di saat akan memasang diri, submersible tidak sengaja menyenggol alat sonar, membuat alat itu menyala mengeluarkan suara. Koskin pun panik, dia tidak bisa mematikan sonar. Sepertinya alat sonar itu sudah rusak dan alhasil monster Kraken pun langsung pergi menuju sumber suara. Sadar kalau monster Kraken sudah pergi, Olsasky pun langsung memerintahkan para kru untuk naik ke permukaan. Di dalam kapal selam Ermak, Victor masuk lewat ventilasi udara menuju ruang rahasia. Di atas, setelah submersible berhasil terpasang, kru Ermak yang tersisa langsung naik ke dalam kapal selam submersible. Sesampainya di dalam ruangan senjata rahasia, Victor berusaha mengaktifkan senjata yang ada di sana. Namun Victor sedikit kesulitan karena ada bagian yang rusak. Di luar, ternyata Kraken sudah sampai di sini. Kraken langsung melilit kapal selam Ermak hingga terjadi guncangan yang sangat hebat. Alexander yang berada di ruang kontrol pun hanya bisa pasrah. Setelah beberapa saat mencoba, Victor akhirnya berhasil mengaktifkan senjata rahasia. Seketika senjata rahasia itu menembakkan sinar laser super kuat hingga keluar angkasa. Serangan itu pun berhasil menghancurkan Kraken yang melilit kapal. Setelah mengaktifkan protokol penghancuran diri, Victor dan Alexander berusaha naik menuju kapal selam submersible. Mereka berdua sempat terseret arus. Dengan susah payah, Victor membantu Alexander untuk naik. Hingga mereka berdua akhirnya bisa masuk ke dalam submersible. Koskin pun melepaskan kapal selam submersible tepat sebelum kapal selam Ermak meledakkan diri, membuat kapal selam submersible terlempar dan berputar-putar. Di atas permukaan laut, Julia, Olsasky, dan yang lain terlihat cemas menunggu kapal selam submersible muncul. Setelah beberapa saat menunggu, submersible pun akhirnya muncul ke permukaan. Semua orang pun bersorak menyambut Victor, Alexander, dan semua kru kapal selam yang berhasil selamat. Dan film pun berakhir.